Kajian kita tentang syukur adalah pertama sekali kapan kita disebut seorang yang bersyukur. Karena inilah yang kita kejar dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana kita meninggal dunia sebagai orang yang bersyukur. Bagaimana kita hidup di dunia ini, selama di dunia ini sebagai seorang yang bersyukur. Meninggal dunia kita sebagai orang yang bersyukur. Nanti di akhirat kita berhadapan dengan Allah di mahkamah Allah sebagai orang yang bersyukur. Dan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang bersyukur. Karena inilah tuntutan Allah kepada kita bersama. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami berikan kepada kalian semuanya, termasuklah hidayah, petunjuk, supaya kami ingin melihat siapa kalian yang bersyukur, siapa kalian yang kufur. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bersyukur. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa Ibnu Qayyim menyebutkan 5 atau 6 hal yang harus ada di dalam diri kita sampai kita pastikan bahwa kita adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Tentu yang kita maksud adalah tentu orang yang bersyukur kepada Allah. Ini yang kita cari dalam kehidupan ini. Tapi Allah mensyaratkan kepada kita bahwa tidak disebut kita bersyukur kepada Allah kalau kita tidak pandai bersyukur kepada sesama. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Barang siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, orang seperti itu takkan pernah bersyukur kepada Allah. Bahkan pengertiannya oleh salah seorang ulama yang bernama Imam Al-Khattabi, dia menjelaskan makna hadis ini. Salah satu maknanya adalah bahwa apabila ada orang bersyukur kepada Allah tetapi tidak bersyukur kepada sesama, maka syukurnya kepada Allah itu Allah takkan terima. Kenapa? Karena kita tak bersyukur kepada manusia. Maka ada Bapak Ibu seorang kaya raya di Kuwait. Ini kepribadian dalam hidupnya. Dia rajin ke masjid subuh, asar, berjamaah ini tak pernah tinggal, tapi dia konglomerat. Ada satu hal yang aneh dilihat oleh semua orang apa yang dilakukannya. Kalau dia ke masjid atau ketemu dengan semua orang, setiap siapapun dia ketemui dalam masjid, setelah ke masjid, di jalan, dia selalu pertama mengumbar senyum kepada orang itu. Wajahnya senyum terus, karena dia tahu senyum di hadapan wajah saudara itu adalah sedekah. Tabassumuka li wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Rugilah orang yang tak pernah senyum. La ilaha illallah. Rugilah orang yang di dalam hatinya banyak penyakit, sehingga kelihatan daripada penampilan wajahnya. Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya penuh dengan cinta, maka akan terlihat dari raut wajahnya. Maka Rasulullah SAW pernah pesan kepada seorang. Dia bilang begini Bapak Ibu, "Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talik." Jangan kalian remehkan kebaikan sedikit apapun, sekalipun itu hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, wajah yang manis. Allahu Akbar. Kalau itu dengan saudara, bagaimana dengan istri? Istri dengan suami, bagaimana dengan anak-anak? Ibu-ibu jangan pernah lihatkan wajah murung di depan wajah suami. Rugi ibu-ibu. Bapak jangan lihatkan pernah wajah murung depan istri. Rugi bapak-bapak. Itu juga kepada anak-anak, kepada tetangga. Karena wajah ceria itu sendiri adalah ibadah. Kata Rasulullah, jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun.
Kerana banyak orang berfikir untuk membuat kebaikan sebesar-besarnya, tapi dia lupa dia yang paling kecil. Barangkali banyak impaknya ke masjid, tapi wajahnya kemana-mana murung. La ilaha illallah. Barangkali rajin solat berjamaah, tapi wajahnya tak pernah senyum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jenggot dipelihara, kain ditinggikan, tetapi wajah murung. Auzubillah. Dikiranya jenggot itu yang akan memasukkan dia ke dalam surga. La ilaha illallah. Bapak Ibu, apa gunanya itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat menceritakan, kami tak pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kecuali wajahnya selalu senyum dalam kondisi apapun. Kecuali kalau seandainya agama diinjak-injak, baru dia marah, kelihatan merah mukanya. Sampai Abu Jahal pun, Abu Jahal ketemu dengan Abu Jahal. Bapak Ibu, Abu Jahal yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berencana membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu menyakiti Rasulullah dengan kata-katanya, mengatakan Rasulullah gila, tukang sihir, macam-macam lah. Tapi Bapak Ibu, bagaimana sikap Rasulullah kepadanya? Dengarkan Bapak Ibu sekalian, diceritakan oleh Mughirah bin Syu'bah. Dia ini dulu berteman dengan Abu Jahal sebelum Islamnya, sering duduk-duduk dengan Abu Jahal waktu dia belum Islam, Mughirah ini. Setelah itu Mughirah masuk Islam, maka ini adalah sahabat yang dicintai Rasulullah. Maka banyak hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah. Mughirah ini sebelum Islam, setelah Islam dia ceritakan pengalamannya dengan Abu Jahal. Apa dia katakan? Abu Jahal sering bilang sama saya dulu sebelum masih kami sama-sama, saya belum Islam, dia selalu bilang sama saya tidak sanggup lama-lama melihat wajah Muhammad itu. Sebab kalau lama-lama saya lihat, masuk Islam saya. Kira-kira gimana wajahnya itu, Pak? La ilaha illallah. Itu di depan Abu Jahal. Sekarang Bapak Ibu, ada orang mendakwah, dia yang sunnah, dia yang saleh, dia yang taat, rajin ibadah, tapi di depan wajah saudaranya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di depan Abu Jahal, Pak. Masya Allah, maka Allah puji dia, wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berada pada akhlak yang sangat agung. Allah langsung memuji. Maka kalau kita mau dipuji Allah, Bapak Ibu, apa yang perlu dijaga? Apa Bapak Ibu? Akhlak. Barangkali orang kalau taat dia solat, tak ada solat baginya gunanya kalau dia tidak berakhlak. Kalau ada orang bicara iman, tapi akhlaknya tak ada, itu menunjukkan imannya bermasalah. Sampai indikator segalanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indikator semuanya Bapak Ibu adalah akhlak. Kalau kita ingin menilai seseorang, mau menilai akidahnya, lihat akhlaknya. Melihat ibadahnya benar atau tidak, lihat akhlaknya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akmalul mu'minina imana ahasinuhum akhlaqa. Orang beriman yang paling sempurna akhlaknya adalah orang beriman yang paling sempurna imannya adalah akhlaknya. Orang yang paling sempurna akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya, itu barometer iman orang. Tapi kalau akhlak Bapak Ibu amburadul, rajin solat, kira-kira apa kata kita? Subhanallah Bapak Ibu sekalian, umat Islam sekarang banyak tak mengerti Bapak Ibu Islam ni apa. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali menjadi rahmat
rahmat bagi sekalian alam. Menjadi rahmat Bapak Ibu. Kapan Islam ini kita nampakkan rahmat bagi sekalian alam? Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah dunia ini menganggap bahwa Islam ini rahmat bagi mereka? Dengan banyaknya kita solat, rajin kita solat Bapak Ibu, ada kira-kira solat kita sendiri itu kalau hanya solat saja tapi tidak dibarengi dengan akhlak bermanfaat untuk orang lain? Rajin kita ke masjid tapi akhlak tak ada, punya efek sama orang lain? No. Puasa Senin Kamis tapi tidak punya efek sama orang lain. Puasa Senin Kamis tapi bakhilnya minta ampun. Bapak Ibu, rahmatan lil alamin. Dunia ini dari umat Islam tidak mendapatkan kebaikan dari umat Islam kalau hanya dengan ibadah ritual mereka. Umpamanya dengan banyak solat sunat, banyak puasa, tetapi tidak berefek kepada akhlaknya. Apa gunanya? Jenggot panjang, kain kincingkrang, tapi akhlak, kira-kira dapat apa orang dari kita? Dari jenggot dan dari pakaian kita. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Tapi alam semesta ini baru dapat dari umat Islam ini dari mana? Dari akhlak. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus hanya saja, tidak lain, kecuali mendidik umat, mendidik manusia ini menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia. Maka seluruh ibadah-ibadah akidah harus bermuara kepada akhlak. Orang yang mendakwa iman tapi akhlaknya amburadul, a'udzubillah, itu menunjuki akidahnya bermasalah, tidak benar. Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang rajin ibadah tapi akhlak bermasalah, ingat bahwa ibadahnya bermasalah. Maka solat kalau tidak membuahkan kepada akhlak, khawatir kita Bapak Ibu percuma solat. Apa kata Allah? Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan solat, tapi ingat oleh kalian semua, solat kalian itu bukan hanya sekedar solat, tetapi solat kalian itu disuruh kalian menegakkan supaya tercipta dalam diri kalian kepribadian yang jauh dari segala yang keji dan jauh dari segala yang mungkar. Tahu yang mungkar Bapak Ibu? Apa arti mungkar? Yang diingkari oleh orang banyak, yang tidak disenangi orang banyak, itu mungkar tuh. Diingkari itu disalahkan orang. Adakah orang memuji orang yang wajahnya murung saja? La ilaha illallah. Adakah orang Bapak Ibu rajin sholat mulut kasar senang orang melihatnya? Rajin puasa tetapi sering menghina Bapak Ibu senang orang melihatnya? Bapak Ibu sekalian, la ilaha illallah, akhlak. Maka Abul A'la al-Maududi, dia menulis catatan tentang keberhasilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa umat manusia berbondong-bondong masuk Islam? Apakah karena solat yang diajarkan? Barangkali ada. Lihat umat Islam solat lalu dia tertarik. Tapi berapa banyak orang yang masuk Islam karena tertarik dengan solat? Tetapi Bapak Ibu sekalian, berapa miliar manusia yang masuk ke Islam ini gara-gara apa? Akhlakul karimah. Coba lihat di zaman Rasulullah berapa banyak orang masuk Islam. Kenapa? Karena isu Bapak Ibu sekalian yang dibawa, yang menyebar di mana-mana. Rasulullah itu akhlaknya itu isu yang dibawa, akhlak, isu akhlak. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Di dunia ini juga Bapak Ibu, isu akhlak itu yang luar biasa. Maka umat Islam ini harus umat yang terdepan. Walaupun manusia di dunia ini bobrok akhlaknya, tapi ingat, walaupun semua orang sudah tidak adil, tapi umat Islam tetap adil.
Walaupun kezaliman sudah di mana-mana, tapi umat Islam tidak boleh berbuat zalim. Maka untuk berakhlakul karimah dia disuruh sabar. Maka orang yang berakhlak karimah ini kesabarannya sangat tinggi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena di dalam Al-Quran Allah katakan, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Apa arti ayat ini? Kalau kamu diperlakukan jelek oleh orang, kalau kamu orang berbuat buruk sama kamu, jangan balas keburukannya dengan keburukan, tetapi berikan yang terbaik untuknya. Bapak Ibu sanggup? Pokoknya kita dilempar kotoran oleh orang, setelah itu kita antarkan kue yang paling enak dan mahal ke rumahnya. Bisa? Enggak tolok duduk Ustaz katanya. La ilaha illallah. Maka apa? Idfa' billati hiya ahsan. Balas seluruh keburukan orang dengan sesuatu yang paling baik. Maka ibu-ibu kalau seandainya kasar suaminya, tapi dia tetap lembut sekali, bisa Bu? Enggak. La ilaha illallah. Pak Ibu sekalian, kalau suami juga begitu, bagaimanapun istri tukang omel, tapi bapak tetap santun depan istri. Bisa tuh Pak? Bisa. Bisa katanya. Allahu Akbar. Bapak Ibu mau masuk surga, inilah syaratnya. Jadi ahli surga akhlak Bapak Ibu. La ilaha illallah. Akhlakul karimah. Maka di sini apa? Kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Kalau kamu lakukan itu, orang berbuat jahat kamu, tetapi kamu balas kejahatannya dengan kebaikan yang dicintainya. Umpamanya ada orang menzalimi kita dan kita punya jabatan wewenang, ataupun kita punya uang, ada orang menzalimi kita, tiba-tiba umpamanya anaknya kecelakaan di jalan, kita tahu ini anaknya dan dia zalimi kita, tetapi karena kita orang muslim yang akhlaknya mulia, di antar anak itu ke rumah sakit, dibiayai semuanya sampai sehat, diserahkan ke rumahnya. Pak, kalau ada orang menzalimi kita, kemudian kita perlakukan anaknya seperti itu, kira-kira bagaimana sikap orang tua yang menzalimi kita itu? Hah? Menyesal dia enggak? Mungkin nangis dia Pak Ibu. Ya Allah, saya tidak sangka. Kenapa? Maka dia datang, mungkin sujud itu, mungkin dia cium-cium tangan Bapak Ibu sekalian, minta maaf atas segala kesalahan. Coba lihat akhlak. Insyaallah. Maka itu dikatakan oleh Allah, idfa' billati hi ahsan. Balas keburukan orang dengan sesuatu yang paling baik untuknya. Maka seluruh orang yang memusuhimu, itu Allah mengatakan, maka semua orang yang memusuhimu akan balik menjadi orang yang sangat simpati kepadamu. Semua orang yang awalnya membencimu, maka dia akan balik menjadi orang yang mencintaimu. Apapun fitnah orang kepada kita, tetapi orang sudah kita berikan kebaikan, dia tak akan dengar fitnah orang, ya enggak? Karena saya yang mengalami. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali dia mau dibunuh orang, sampai pedang sudah di leher dah. Kemudian salah satu kisah Bapak Ibu, dia ketika itu istirahat dari sudah perang, di bawah pohon dia gantung pedangnya. Ini terketidur Rasulullah istirahat sejenak, karena dia manusia biasa, dia bukan malaikat, dia butuh istirahat. Pas istirahat datang musuh, diambilnya pedang itu, diginikan ke leher Rasulullah. Siapa yang bisa menghalang pedang ini, menghunus lehermu, memotong lehermu, hai Muhammad? Apa dijawab Rasulullah? Allah. Ketika itu apa? Gemetar langsung tangannya Bapak Ibu dan jatuh pedang itu.
Kemudian Rasulullah ambil lagi, siapa yang bisa melarang? Dia bilang tak siapa-siapa. Tapi ketika itu Rasulullah maaf. Kalau kita bisa memaafkan tuh. La ilaha illallah, Bapak Ibu. Bagaimana betapa banyak orang-orang Quraisy menyakitinya, macam-macam Bapak Ibu menghinanya. Setelah penaklukan kota Mekah, Rasulullah dengan tentaranya masuk ke Mekah dan semua orang Mekah menyerah, kalah, dan Mekah dikuasai. Itu diceritakan Allah dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fatah. Itu cerita penaklukan kota Mekah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah masuk Mekah dan dia bisa berkuasa membantai semua orang itu, kalau dia mau membantai habis semuanya, dan berhak semua mereka dibantai karena perlakuan mereka sudah mereka membunuh. Berapa banyak sahabat yang dibunuh mereka, harta semua sahabat itu dirampas semuanya oleh. Ketika Rasulullah berkuasa dan menguasai mereka, apa kata Rasulullah? Izhabu wa antum tulaqa. Silakan kalian bebas dan kalian semua dimaafkan. Mau masuk Islam silakan, mau kalian tetap dalam agama kalian sila. Ada pemimpin dunia seperti itu sekarang Bapak Ibu? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Allah? Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Semua orang. Maka Bapak Ibu ya, terapi kalau ada orang memusuhi kita, membenci kita, apa terapinya? Lihatkan akhlak yang itulah terapi yang paling hebat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, maka Rasulullah bilang apa coba? Amal yang paling afdal itu bukan tahajud malam-malam yang paling afdal kata Rasulullah. Iya, kalau salat yang paling afdal salat sunat ya di malam-malam, betul. Tapi amal yang paling afdal apa kata Rasulullah? Antasila man qata'aka. Kamu menyambung hubungan dengan orang-orang yang berusaha memutuskan hubungan dengan kamu. Masya Allah. Dia tak mau salam dengan kita tapi kita salamin dia. Kemudian apalagi antu'ti man haramaka. Kamu memberi kepada orang yang berjanji tak akan memberi kepadamu. Masya Allah. Bapak Ibu, inilah akhlak, inilah amal yang paling afdal. Kemudian dalam hadis yang lain apa amal yang paling afdal? Idkhalus surur fi suduri akhika. Amal yang paling afdal dalam hadis yang saya kata Rasulullah, membahagiakan hati saudaramu, membuat orang senang. Itu adalah akhlak. Jadi jangan pernah kita membenci, jangan kita membuat orang, Bapak Ibu sekalian, dengan akhlak kita umat Islam. Maka apa kata Allah? Oh, tapi akhlak seperti ini, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang memiliki sifat kesabaran yang sangat. Jadi kalau uji kesabaran dengan akhlak, itu paling berat itu Bapak Ibu. Dikecewakannya kita, tetapi kita janji, awas, nanti akan saya buat surprise kamu, akan saya buat apa, dia ada orang nyayakkan kita, mencaci maki kita, awas, nanti akan saya buat kejutan hebat untuk dia yang akan membuat dia menyesal. Tapi bukan dengan kejahatan, tapi tidak, buat satu yang membuat dia termenung. Barangkali kalau orang itu Bapak Ibu, kita kebaikan kita berikan besar sekali, mungkin dia entok-entoknya kan kepalanya ke dinding karena dia itu yang dibuat. Bukan yang lebih parah, menjadi kecewakan, dizalimi kita. Awas, saya akan balas dendam. Balas dendam dah itu. Berbeda dengan kejutan dan balas dendam. Maka kalau ada orang yang menzalimi kita, apa? Awas, kamu akan saya buat kejutan. Tapi kejutan yang menggembirakan dan membahagiakan, yang membuat kamu nanti termenung. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Tapi akhlak yang tinggi itu tak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang akhlaknya kesabarannya sangat tinggi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa lagi? Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim.
Hal-hal yang seperti itu tak mungkin dilakukan kecuali oleh ahli surga yang mendapatkan surga tertinggi bersama Rasulullah, bersama orang yang paling tinggi akhlaknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abul A'la Maududi mengatakan bahwa Islam ini menyebar. Kenapa orang berbondong-bondong masuk Islam? Maka Bapak Ibu, faktornya dua. Pertama adalah karena kekuatan hujjah wal barahid, kekuatan argumen terhadap kebenaran Islam. Maka Islam ini tak boleh kita memaksa orang masuk Islam, tapi umat Islam ini harus selalu berargumentasi dengan orang untuk menunjukkan kebenaran. Arti dengan dialog, dengan diskusi, dengan apa? Ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya ayat pertama turun bukan ayat tentang solat, bukan ayat tentang puasa. Apa ayat pertama turun? Iqra, ilmu. Umat Islam umat yang senang membaca. Karena membaca, kenapa? Belajar ilmu. Kakak saya kemarin bilang apa? Kewajiban kita belajar. Dan salah satu manfaat belajar ini adalah belajar agama. Jangan berhenti belajar agama. Apa manfaatnya? Belajar untuk diamalkan, belajar untuk diajarkan, untuk didakwahkan. Tetapi Bapak Ibu, ada lebih dahsyat lagi, belajar pelajari Islam untuk membela agama. Maka salah satu dakwah yang diingatkan oleh Allah kepada Rasulullah, dan itu kepada kita semua, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Seru oleh kamu manusia ke jalan Allah, tapi Allah izinkan kita menyeru, mengajak orang bukan dengan kekerasan, bukan dengan mencaci maki, bukan dengan menghina, tetapi ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan penuh bijaksana. Hikmah itu salah satu maknanya dengan ilmu yang mendalam, ilmu yang melahirkan praktek, ilmu yang melahirkan uswah dan qudwah, ilmu dalam, akhlak mulia. Ini orang luar biasa. Bapak Ibu, kalau ilmu dalam, akhlak mulia, maka itulah kata ahli-ahli filosof, kita diberi akal oleh Allah. Akal ini untuk apa? Untuk diisi dengan ilmu. Untuk apa kita berilmu? Supaya lahir dari kita sikap-sikap hikmah. Untuk apa kita berakal, berilmu, penuh hikmah, supaya lahir manusia-manusia yang berakhlak mulia. Maka tanda orang berilmu Bapak Ibu adalah akhlaknya mulia. Dia hati-hati mengeluarkan kata-kata, jangan menyakiti perasaan orang. Dia berhati bertindak, jangan sampai menzolimi orang. Itu adalah orang berakhlak, orang berilmu. Tapi kalau ada orang walaupun profesor gelarnya, doktor macam-macam, tetapi mulutnya Bapak Ibu, tindakan-tindakannya menyusahkan, meresahkan orang banyak, Bapak Ibu ketahuilah, ilmunya ilmu yang tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, akhlak inilah yang menjadi barometer kita. Indonesia, saya tanya Bapak Ibu, kenapa Indonesia ini kok bisa menjadi umat terbesar jumlahnya di dunia? Kalau kita mau bertanya, Pak, pernahkah jenderal Rasulullah dulu mengirim dengan serdadu dan tentara perang memaksa umat Islam masuk Islam di Indonesia? Atau saya tanya Bapak Ibu, adakah bukti fakta sejarah di Indonesia sampai sekarang mulai Islam masuk sampai sekarang? Ada satu data bahwa apa? Ada orang Islam ini di Indonesia ini masuk Islam karena dipaksa, diancam. Ada? La ilaha illallah. Tapi kenapa menjadi masyarakat umat yang terbesar, umat Islamnya? Padahal kita kalau sejarah bangsa Indonesia ini dari dulu, pertama animisme, dinamisme, ya kan? Percaya kepada dewa-dewa macam-macam, hantu segala itu. Setelah itu masuk agama. Agama apa pertama yang masuk? Hindu. Sehingga mengakar Hindu di Indonesia. Setelah Hindu masuk lagi agama lain, yaitu Buddha. Setelah Buddha masuk baru Islam.
Coba lihat Bapak Ibu, ketika Islam masuk, kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha itu berubah menjadi kerajaan Islam. Apa yang terjadi? Kerajaan Hindu yang ada di Kutai di Majapahit, apa yang terjadi di kerajaan Sriwijaya? Berubah semuanya Bapak Ibu. Pernah serdadu-serdadu Islam, kiai-kiai itu apa, berperang dengan mereka untuk memaksa mereka masuk Islam? Maka kadang saya tantang ahli sejarah, tolong buat sejarah. Kenapa kok bisa kerajaan Hindu begitu mengakar dan besar menjadi kerajaan Islam? Apa masalahnya? Kerajaan Buddha menjadi kerajaan yang besar, apa masalahnya? Tapi setelah masuk penjajahan Belanda, maka Kristen itu kan membawa dulu adalah Belanda. Dulu tidak ada Kristen itu dari awal. Mereka pertama Bapak Ibu, ketika itu sudah orang Islam di sini, banyak Islam di mana-mana. Masuk Belanda, orang Islam ini baik-baik. Kami datang berdagang, katanya, silakan. Karena Islam tidak boleh berdagang itu bukan karena agama. Siapapun yang mencari kehidupan, maka kita disuruh, kalau ada orang non-muslim berdampingan dengan kita secara damai, kita disuruh lebih baik dari mereka. Kalau mereka berbuat baik, kita harus lebih baik. Dan kita harus berlaku adil kepada mereka. Kan itu pesan-pesan Al-Quran. Masalah agama, silakan memilih. Lakum dinukum, Masya Allah, gitulah Islam. Silakan lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Tak boleh maksa. Hebat Islam tak? Maka Islam adalah agama yang bisa menerima keberadaan. Tapi Belanda itulah kerjanya. Pertama masuk, berdagang. Setelah itu bikin perangai, mau menguasai. Setelah itu menjajah. Setelah itu membunuh ketika itu umat Islam tak bisa diam. Kamu sudah membunuh-bunuh, kemudian dikasih kemarin begini, berdagang, kasih apa? Setelah itu kamu berkuasa. Setelah berkuasa kamu berbuat zalim. Maka kerajaan-kerajaan Islam menyerukan jihad dengan mengumandangkan takbir sampai Indonesia merdeka. Penjajah itu diusir. Pak Ibu, ya kalau zalim, no, kan begitu itu. Kalau semena-mena, no. Islam datang dan Islam menerima orang-orang baik, orang-orang yang mau damai. Islam menerima dan Islam akan hidup dengan siapa saja, apapun agamanya, tapi dia adil. Ya nak? Islam akan legowo menerima siapa saja sosok manusia. Sampai Bapak Ibu mohon maaf, tak beragama dia, Islam pun legowo. Asal dia adalah merupakan kepribadian yang baik dalam sesama manusia, berlaku adil sama manusia, tidak menzolimi orang lain, tak mengganggu orang lain. Tidak ada masalah. Islam bisa berbuat baik dengan mereka. Maka itu yang dibuktikan Rasulullah ketika dia mengumumkan negara Madinah. Apa yang dibuatnya? Piagam Madinah. Itu dahsyat. Itulah piagam perdamaian pertama yang pernah dikenal oleh dunia. Kemudian bagaimana Rasulullah mengajarkan toleransi beragama, berdampingan dengan orang Yahudi, berdampingan, tidak ada masalah, tapi jangan saling mengkhianati, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, saling bela-membela, karena kita di bawah satu payung negara, bukan saling menjegal, bukan saling menganiaya, bukan saling membunuh, bukan saling apa. Kalau begitu, umat Islam adalah punya risalah, punya misi untuk menegakkan keadilan di atas dunia ini. Maka jihad itu sebenarnya apa? Untuk memberantas kezaliman, untuk memberantas orang-orang yang memaksakan kehendaknya. Karena Islam kepingin manusia ini hidup bebas dan merdeka. Indah enggak Bapak Ibu sekalian? Maka gunanya jihad itu bukan untuk membunuh-bunuh, enggak. Bapak Ibu, adalah menumpas kezaliman, menumpas orang-orang yang berbuat onar kepada kemanusiaan. Kalau dalam bahasa sekarang, hak azazi untuk menegakkan hak azazi manusia. Itu sebenarnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Maka kembali kita ke kajian kita yang awal, yaitu karena ini semua dalam bentuk syukur Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar.
Apa kita hidup ini ya? Kemudian Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sampai kepada poin, ada beberapa poin yang kita sebutkan kemarin. Jangan lupa 4 poin ya. Yang pertama adalah kapan kita disebut orang yang bersyukur. Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan itu bersyukur kepada manusia. Maka bersyukur kepada manusia itulah akhlakul karimah. Orang pandai berterima kasih Bapak Ibu kepada orang lain. Tadi kan saya cerita orang kaya Kuwait, belum sampai tadi ceritanya. Jadi Bapak Ibu, dia setiap orang ketemu orang, apa dia bilang? Terima kasih, bersyukur dia. Maka siapa yang tidak bersyukur kepada manusia tak bisa bersyukur kepada Allah. Maka orang kaya Kuwait ini, asal ketemu orang, salaman, senyum. Setelah itu salaman, disalaminya. Ya tentu laki-laki, perempuan ya. Salaman ini kan ibadah Pak, senyum ibadah. Saya itu assalamualaikum ibadah. Kemudian apa lagi? Salaman ibadah. Tidak ada dua saudara bertemu lalu bersalaman, kecuali Allah berguguran dosa keduanya sebelum tangannya berpisah. Cuma kena corona sekarang, ya salaman apa yang bisa saja. Menghindari. Ada salam, itu salam juga tapi salam corona namanya. Sekalian. Bapak Ibu sekalian, setelah salaman apalagi Bapak Ibu sekalian? Maka di sini setelah salaman itu wajah yang ceria, wajah yang apa saja itu salaman. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia selalu mengatakan terima kasih. Setelah salaman, terima kasih. Apa kabar kamu? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Dia setiap ketemu orang pasti terima kasih. Senyum, salam, kemudian wajah yang apa? Dia orang kaya raya. Senang tak Bapak? Kalau ada orang kaya raya di sini, tawaduknya salam. Belum Bapak lagi apa? Assalamualaikum Bu, apa kabar Pak? Apa kabar? Kira-kira gimana Bapak Ibu lihatnya? Rajin sholat, taat. Masya Allah Bapak Ibu, dia kaya akhlak. Bapak Ibu dia terima kasih. Lalu ada yang bertanya sama dia, Pak, kenapa Bapak setiap ketemu orang terima? Kita baru kapan mengucapkan terima kasih kepada orang? Ibu-ibu kadang-kadang apa? Kapan terima kasih kepada suami? Kalau minggu itu duit banyak dikasih, terima kasih. Kalau minggu pertama banyak, minggu kedua kurang sedikit, terima kasih enggak? Agak diam itu. Minggu ketiga tinggal separoh, minggu keempat enggak dikasih, kira-kira ada terima kasih? Ada memberi baru terima kasih. Tapi dia ini Pak, siapa saja terima kasih. Bapak Ibu ditanya, kenapa kok terima kasih terus? Maka apa dia bilang? Karena saya yakin saya bisa hidup di sini, saya bisa hidup dunia, hidup aja. Apalagi saya banyak kekayaan saya. Saya yakin semua orang yang saya temui ini berkontribusi untuk kehidupan saya. Saya kaya karena mereka. Saya bisa seperti ini aman karena mereka. Coba Bapak Ibu, maka ketemu tetangga itu jangan lupa, walaupun tidak ngasih apa-apa dia, Bu apa, assalamualaikum apa, terima kasih Bu. Walaupun tidak ngasih apa-apa dia. Karena pemberian itu bukan hanya materi Pak, tapi banyak orang memberikan kepada kita sesuatu yang kita tidak nampak, dan itu sangat penting untuk kehidupan kita. Ya enggak? Karena kalau dunia materialis ini, orang hanya mau tahu materi. Itu namanya dunia sekuler, dunia materialis. Kita tidak, dunia yang penuh dengan iman dan takwa. Tetangga Bapak Ibu, tetangga itu kebaikannya luar biasa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal, apa pesannya? Tetanggamu. Kenapa sampai tetangga? Maka itulah sebabnya kalau kasih zakat tetangga dulu. Jangan dikirim ke kampung, tetangga miskin, dosa Bapak Ibu. Maka dalam mazhab Syafi'i tak sah zakat kalau dikirim ke kampung dan tetangga kita menderita. Kata Rasulullah, wallahi tidak beriman, demi Allah tak beriman. Sahabat ketika itu bertanya, siapa ini Rasulullah? Sampai Rasulullah bersumpah 3 kali. Demi Allah tak beriman, demi Allah. Iman yang Rasulullah nafikan dari orang itu bukan solatnya. Sebab kalau solat tanpa iman apa gunanya? Puasa tanpa iman apa gunanya? Berzikir tanpa iman apa gunanya? Allah Rasulullah nafikan iman, demi Allah tak beriman. Siapa orangnya ya Rasulullah? Karena sahabat gelisah, jangan-jangan mereka termasuk.
Apa kata Rasulullah? Wallahi tidak beriman orang yang dia tidur dalam kekenyangan, tetangganya mati kelak. Bapak Ibu, agama bukan solat saja. Solat itu mengingatkan kita kepada Allah supaya kita berakhlak mulia. Ingat kepada Allah supaya ingat kepada pesan-pesan Allah, bagaimana kita seharusnya kepada sesama. Itu sebenarnya guna solat itu. Tetapi kita solat juga tapi tak ingat pesan Allah, bagaimana kita seharusnya dengan istri, dengan anak, dengan suami, dengan tetangga, dengan keluarga. Bapak Ibu tak ingat. Jadi ingat itu tidak. Maka itulah sebabnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Dia tidak tahu, celaka bagi orang yang solat tapi dia tidak tahu dan tidak ingat apa yang diucapkan di dalam solatnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Maka tetangga dulu, kalau tetangga itu, maka Rasulullah bilang tetangga. Ini adalah akhlak. Apa kira-kira jasa tetangga? Pak Ustadz, dia tak pernah ngasih sama saya, tak pernah memberikan salam itu saya. Bapak Ibu, semata-mata dia tetangga Bapak Ibu, kebaikannya luar biasa. Pertama sekali apa? Rasa aman. Kalau sempat di komplek ini kosong, Bapak sendiri di rumah Bapak sendiri yang ada cuma. Kira-kira Bapak masih tinggal di sini? Ibu, apa yang membuat Bapak Ibu sekarang punya rasa aman? Pergi ke Jakarta sebulan rasa aman, tinggalkan rumah, tinggalkan apa? Kenapa? Itu bukan kebaikan itu? Pernah kita merasakan, menyadari itu? Ketenangan itu sesuatu yang mahal atau tidak? Orang mencari nyaman itu miliaran pun akan dikeluarkannya untuk nyaman dan aman hidup ini. Tetapi tetangga secara otomatis, Allahu Akbar. Maka Rasulullah pesan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu." Siapa yang benar-benar mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka jangan sekali-kali menyakiti tetangga. Jangan sakiti tetangga dengan ucapan. Jangan sakiti tetangga dengan tindakan, kelakuan. Tetapi yang diperintahkan, diwajibkan kita oleh agama kita, al-ihsan ilal jar, berbuat baik kepada, karena dia orang berjasa kepada kita. Itulah sebabnya orang kaya tadi, setiap ketemu orang, terima kasih Pak, terima kasih. Asal ketemu dengan tetangga, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Padahal dia tidak merasa mengasihi apa-apa. Kalau dia sempat tanya, apa Bu, kenapa Ibu selalu terima kasih kepada saya? Nanti kalau kita masak, antarkan kepada dia makanan itu. Itu sebabnya Rasulullah bilang, orang beriman itu kalau dia masak, kalau tidak ngasih kepada tetangga, tutup, jangan sampai bau. Kalau kamu akan bau, harus kasih dia lebih dahulu. Ibu-ibu kalau masak, kasih tetangga dulu atau makan saja, santap saja? La ilaha illallah. Kalau sudah tidak ada makanan, baru ingat tetangga. Kalau lagi mewah, lupa. Karena kalau lagi susah, ingat tetangga, minta bantu sama tetangga. Tapi kalau hidup nyapa tetangga pun itu Islam itu. Rasulullah menjelang akhir hayatnya, jaruka tetanggamu. Salah satu Bapak Ibu yang diatur oleh Al-Quran secara rinci masalah hukum bertetangga. Supaya apa? Muncul. Bapak Ibu sekalian, maka ada cerita terakhir karena sudah bunyi. Abdullah bin Mubarak atau Hasan al-Basri, dia bertetangga dengan seseorang. Tetangganya ini Yahudi. Tetangga bukan Islam Pak. Nak ke masjid tak Pak. Tetapi dia praktekkan adab bertetangga yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi. Maka apa? Maka dia asal dia masak, pesan sama istrinya, jangan kau berikan makanan ini dan saya tidak akan makan. Jangan kamu kasih makan itu anak-anak kecuali kau berikan terlebih dahulu kepada tetangga. InsyaAllah. Maka kalau dia masakan siang,
kasih tetangga dulu baru apa. Kemudian nanti pagi kasih tetangga dulu baru dia makan sama-sama. Nanti malam juga begitu. Bapak ibu kalau dapat tetangga seperti itu, masak ibu lagi enggak? Masya Allah, nganggur ibu, ya Allah saya tak perlu masak, karena pasti tetangga saya ngantar nanti. Masya Allah. Tapi saya lihat di sini begitu semua ya. La ilaha illallah. Inilah Islam Pak, ini Islam. Ini yang rahmatan lil. Lalu Bapak Ibu sekalian, sehingga tetangga ini tak pernah masak. Dan hebatnya hari raya. Kalau hari raya biasa kita beli baju baru, dan dia beli baju baru untuk anak-anaknya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia kalau hari raya kalau suruh beli baju baru, dia tak akan belikan baju baru untuk anak-anaknya, karena dia takut tak enak perasaan tetangganya. Anak-anak, apalagi Yahudi itu, anak-anaknya pakai baju baru hari raya, nanti Yahudi baju lama, maka nanti tersinggung perasaannya, tidak enak. Maka apa? Diminta ukuran anak-anak tetangganya itu, dibelikannya dulu, baru anak-anaknya dibelikan, sehingga pakai baju baru dia dengan tangganya. Bapak Ibu sekalian, maka apa? Ada orang jadi sehingga dia tak perlu beli baju, tak perlu masak tiap hari, karena tetangganya orang yang Islam ini terlalu ngeri sama dia. Sehingga ada orang Islam yang iri, Pak. Ini kok orang Yahudi kok dapat kebaikan orang ini banyak sekali. Lalu Bapak Ibu sekalian, apa yang dia lakukan? Dia cari Yahudi tadi, kemudian dia bilang apa? Aku pengen dia bertetangga dengan supaya jangan masak lagi, supaya jangan apa? Dia bilang apa? Kamu mau jual rumah kamu ini enggak? Saya beli. Jadi ada orang yang melihat, jadi beritanya kesohor ke sana sini. Jadi ada orang kaya bilang apa? Saya beli rumah kamu. Saya beli rumah kamu. Karena dia ingin bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak atau Hasan Al-Basri. Bapak Ibu sekalian. Lalu kata Yahudi tadi menantang, berapa kamu beli? Tidak apa-apa saya jual, berapa kamu beli? Rumah itu kalau dalam harga normalnya situ 200 juta lah kalau bahasa kita. Kalau kita kata 200 juta. Kemudian apa? Berapa kamu apa? Ya saya jual berapa harga rumah sekarang, harga pasaran. Tapi dia bilang Yahudi tadi, tidak, saya tak akan jual dengan harga itu. Kalau kamu mau harganya 400 juta. Kenapa begitu? Semua orang tahu ini 200 juta cuma rumah begini. Bukan begitu. Tahu kamu enggak? Memang harga rumah ini 200 juta, tapi kamu tahu harga bertetangga dengan orang ini 200. Jadi mahal rumah gara-gara tetangga. Sekarang ada orang mengosongkan rumah gara-gara jual rumah murah-murah gara-gara astagfirullahalazim. Bapak Ibu sekalian, la ilaha illallah. Apakah di sini tak ada orang mau pindah ini karena tetangganya baik, maka rumah-rumah di sini mahal-mahal. Kenapa? Tetangganya. Allah Akbar. Bapak Ibu, itu dapat saya sampaikan, insyaallah kita sambung. Ini saya ingin membahas Bapak Ibu, tidak berterima kasih kepada Allah, orang tak pernah pandai berterima kasih kepada manusia. Kaedah ini perlu saya mantapkan supaya Islam itu betul-betul rahmatan. Inti Islam itu adalah syukur. Yang pertama, syukur kepada sesama manusia. Tak ada manusia di dunia ini kecuali dia berjasa kepada kita. Bapak Ibu makan ikan, ingat nelayan. Bapak Ibu makan daging, ingat peternak. Bapak Ibu makan nasi, ingat siapa? Petani. Bapak Ibu ini pakai baju, ingat penjahit. Ingat. Maka apa? Kalau Bapak ingat semua yang Bapak pakai di rumah itu, kalau tidak ada orang-orang itu, Bapak bisa seperti itu. Oleh karena itu, apabila ketemu dengan mereka semua, terima kasih. Maka tak akan disebut orang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia, sehingga jadi orang kaya raya dia, Pak. Tapi Masya Allah, terima kasih. Itulah sebab tak boleh kita saling menghina, ya kan? La yaskhar qaumun min qaumin. Tak boleh saling memfitnah, tak boleh saling menyakiti, kerana antara sesama kita oleh Allah saling melayani. Kita tak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Tapi orang lain itu kalau kita tidak sadari, banyak
yang mereka berikan. Kalau tidak dengan upaya dan usaha mereka. Nih, buru-buru Bapak Ibu, ada pekerja-pekerja jalan, kita naik mobil berhenti Bapak Ibu, bilang sama dia assalamualaikum. Kalau kita punya duit lebih, kasih dia. Kenapa? Ini jalan aspal yang enak kita naik mobil. Kalau tidak ada mereka, siapa? Ada tukang sampah. Kalau tidak ada orang yang mau mengumpulkan sampah Bapak Ibu, kira-kira bagaimana hidup kita? Bukan corona lagi yang akan menimpa kita, entah tahu apa lagi. Tapi ada orang yang bersedia untuk menjadi tukang sampah, sehingga apa? Kita tak pernah membau-bau yang tidak sedap. Ketemu tukang sampah, assalamualaikum, jangan lewat saja. Dia adalah orang yang berjasa kepada kita. Orang seperti inilah orang yang pandai bersyukur kepada Allah, karena dia pandai bersyukur kepada sesama.